Halo cuy, hari ini kita bakalan reaction Rocky Vision lagi ya guys ya. Langsung aja kita play dulu videonya. Aku udah ada drone kesayangan, yang dimana ini adalah drone ketiganya aku cuy. Sebelumnya aku punya Mini 3 dan Mini 4 Pro, dan aku jual demi R3 karena kebetulan ada bule yang jual murah. Jadi aku belinya ini second, tapi masih bagus. Aku dapat di harga 12 juta dan 3 baterai versi combo dan remote yang udah ada layarnya juga, versi 2. Nah, sekarang konten kita di sini membahas tentang drone lagi cuy, di mana di sini ada sedikit upgrade dari DJI. Di mana di sini ada sebuah tambahan alat. Ini adalah DJI Cellular Dongle 2. Jadi apa fungsi alat ini? Ini adalah tambahan sinyal buat drone kalian cuy, supaya drone kalian bisa terbang bebas tanpa jarak. Nah, selain menggunakan sinyal dari remote, dengan alat ini kita bisa menggunakan sinyal 4G dari menara BTS terdekat cuy. Ini aku PO di rumah drone dan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Cepet banget. Aku dapat harga di 2.090.000 kalau nggak salah, dan dapat diskon dari Shopee, jadi aku cuma bayar 1.900.000 itu harga PO. Tapi kalau harga normalnya bisa di atas 2.700.000, bahkan ada yang jual 3 juta karena barang ini saking langkanya cuy. Aku nggak tahu ini apa udah resmi di Indonesia, tapi yang jelas ini berfungsi dengan baik di Indonesia menggunakan jaringan operator lokal cuy. Jadi sekarang kita buka aja langsung cuy di DJI Dongle 2 ini, dan kita lihat apa aja yang didapat di dalam paket penjualannya. Yang pertama, kita dapat dongle-nya sendiri dengan konektor antena. Kedua, ada buku petunjuk, dan ketiga ada obeng. Udah, cuma 3 benda itu aja. Di bagian depan terlihat logo DJI, di sebelah kiri ada slot untuk memasukkan SIM card, di bagian bawah terdapat port USB Type-C, di sebelah kanan terdapat lampu indikator, dan di bagian atas terdapat colokan buat antenanya itu sendiri cuy. Dan untuk membuka tadi aku buka settingan dulu soalnya ini nggak terlalu disediakan dalam paket penjualan, dan setelah itu kalian bisa langsung membuka penutup bagian atas drone. Perhatikan antena yang ada di atas dan pasangkan pada bracket kecil yang didapat dalam paket penjualan, hingga kira-kira seperti ini contoh pemasangannya. Dan kalian bisa langsung sambungkan dongle dengan kabel antena yang ada di drone. Dan port Type-C yang ada di drone kalian masukkan ke lubang Type-C yang ada di dongle. Dan seperti ini contoh setelah terpasang pada bodi drone. Di sini kalian bisa langsung menyalakan saja drone-nya sebelum menutup cover dongle yang ada di atas drone. Pastikan lampu pada dongle menyala dari sebelumnya berwarna merah, lalu berubah menjadi warna hijau. Dan terlihat sinyal 4G belum terdeteksi di remote. Kalian bisa langsung pencet aja logo 4G yang ada di remote, dan akan keluar tampilan seperti berikut. Dan kalian bisa langsung centang saja dan pilih OK. Oke, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang mengganjal di pikiran kalian cuy. Yang pertama, apakah butuh kuota? Jelas. Mengapa butuh? Karena dia menggunakan kartu seluler, yang dimana dia bakal mengirimkan sinyal ke server DJI lalu diteruskan ke remote cuy. Jadi dia membutuhkan kartu yang speed uploadnya cepat. Nah, pastikan di daerah kalian cari operator terbaik yang sinyal speed uploadnya itu lumayan cuy. Bila perlu di atas 5 Mbps, 10 Mbps, makin tinggi makin bagus. Yang jelas diutamakan kecepatan upload. Kecuali di remote baru kecepatan download, karena dia yang menerima. Ini yang mengirim sinyal, ini yang menerima. Jadi ini koneksikan ke wifi rumah kalian, wifi tetangga, ataupun hotspot kalian. Hotspot di HP bisa bebas, asalkan jaringannya stabil. Dan kalau untuk reviewnya aku, di sini aku menggunakan kartu Telkomsel, karena kartu Telkomsel paling kuat di daerahnya aku 4G-nya. Ya sih, Telkomsel di mana-mana kuat rasanya. Yang udah aku isi kuota sebesar 10 GB. Beberapa reviewers bilang 2 GB cukup untuk seminggu, karena terbang juga nggak seharian kan. Kita terbang paling maksimal 30 menit untuk per baterainya, dan itu juga udah bosan palingan. Kita nggak terbang terus-terusan, jadi ibarat itu kuota seperti nonton YouTube 720 cuy habisnya selama setengah jam gitu loh. Untuk kuota kalian bisa isi langsung aja pada saat kartunya masih di drone, jadi nggak usah dicabut untuk dibongkar dibawa ke HP lagi. Kalian bisa isi aja langsung, simple. Dan ada beberapa catatan ini yang minta tutorial cara safety masang dongle ya aja supaya drone ini aman cuy. Yang pertama, pastikan kalian mengatur di settingan remote kalian dan settingan drone-nya. Apabila terjadi loss sinyal, drone otomatis RTH. Itu yang terpenting. Kenapa?
Karena kita sekarang mainnya tuh long range cuy, jarak udah nggak terbatas, kita bisa terbang kemana aja. Jadi pada saat hilang sinyal, kita udah nggak tahu. Demi safety, ada baiknya kalian mengatur di settingan itu, jika lo sinyal, pilih RTH, jangan descent ataupun hover. Tuh. Biar aku kasih tahu perbedaannya antara ketiga jenis low sinyal tersebut cuy. Yang pertama RTH. RTH itu adalah dimana pada saat drone kalian take off, terbang jauh, lalu low sinyal, drone akan otomatis balik lagi di mana dia terbang, di mana titik awal dia terbang. Itu RTH. Jadi kalau low sinyal udah pasrah aja, nanti drone otomatis bakal balik ke titik di mana dia terakhir terbang. Yang kedua, descent. Benar nggak sih cara bacanya? Itu apabila terjadi low sinyal, maka drone-nya akan otomatis landing dimanapun itu di titik terakhir dia low sinyal. Dia tidak RTH, dia tidak hover, dia tidak kemana-mana. Jadi di mana dia low sinyal terakhir, dia langsung landing di sana. Dia nggak peduli itu air, dia nggak peduli itu sawah, atap rumah orang, pokoknya yang penting landing. Dan yang ketiga, hover. Kalau hover itu pada saat low sinyal, di titik di mana dia low sinyal, dia akan anteng, diem, nggak ngapa-ngapain sampai baterai habis. Itu hover. Jadi kalian harus nyari drone itu, biar remote kalian connect lagi gitu. Ini opsi utamanya kalau nggak pakai sinyal 4G tadi itu ya. Jadi kenapa ada 3 pilihan tersebut? Setelah aku teliti, itu gunanya yang descent itu langsung mendarat, itu siapa tahu nanti mau nerbangin indoor low sinyal, kan nggak mungkin RTH. Itu simpelnya di indoor. Dan hover, seandainya low sinyal dia diem anteng di indoor. Jadi kita nyariin drone-nya lagi ada di mana gitu loh. RTH yang paling penting. Kalau RTH di indoor, ya umpamanya kalau drone udah pakai red lidar kayak R3S, dia ada smart RTH ya kalau nggak salah ya, bisa masuk gedungnya. Tapi kalau untuk drone jenis ini kan belum punya gitu loh. Dan satu lagi, jika terjadi low sinyal pada saat menggunakan sinyal 4G, apa yang terjadi? Nah tenang cuy, kita anteng lurusin aja drone-nya terus, dia kadang ada ngadat-ngadatnya sedikit cuy. Dia pergantian antara BTS 1 dan BTS 2, dimana biasanya kalau kita menggunakan sinyal remote aja, kita harus menjauhi BTS karena sinyalnya bakal intervensi. Tapi kalau udah pakai 4G modul, kita kalau bisa deket-deket sama BTS karena kita ngambil sinyal juga dari sana gitu loh. Jadi pada saat low sinyal, kadang dia bisa RTH otomatis. Sejauh pengalamannya aku, pada saat dia hilang sinyal, aku gas terus maju, nanti dia dapat sinyal lagi dari BTS yang lain cuy. Kadang seandainya jika udah nggak kuat, emang udah low sinyal banget, udah nggak ada jaringan 4G di sana, dia otomatis RTH. Dan sepanjang RTH, jika seandainya dia udah dapat sinyal 4G lagi, dia akan otomatis terkonek ke remote-nya. Jadi kalian jangan khawatir cuy, DJI udah mikirin ini mateng-mateng banget loh. Jadi kalian tinggal pakai dan ikuti prosedur yang tadi, dijamin drone kalian bakal aman gitu loh. Dan beberapa poin yang harus aku sampaikan ke kalian cuy. Yang pertama, tidak sesemut sinyal remote ke drone-nya. Pada saat peralihan sinyal menggunakan 4G, dia agak nge-lag cuy. Tapi nggak parah-parah banget. Seandainya sinyal stabil, dia bagus kok. Lebih agak delay, joysticknya tuh lebih agak delay ketika drone-nya tuh berakselerasi. Lebih agak delay menggunakan 4G, tapi nggak parah-parah banget, masih enak, tergantung kecepatan internetnya. Dan itu juga masalahnya, kalau kalian terbang di jam-jam sibuk orang pakai internet, dia nge-lag cuy. Malah nyaris nggak dapet sinyal. Jadi aku kebanyakan terbang tuh di pagi hari, malam aku nggak pernah. Dan rekor terjauhnya aku itu sampai saat ini 2 kilo lebih sedikit, 2,2 kilo. Kenapa? Karena di Bali sekarang musim layangan. Layangan ada di mana-mana, jadi aku takut. Aku lebih takut sama layangan ketimbang sama sistemnya DJI di mana dia low sinyal. Asalkan kita udah setting yang benar, tadi dia bakal RTH. Tapi kalau dengan layangan di atas aku nggak bisa, aku nggak berani. Helikopter aja jatuh pernah di Bali nabrak layangan, apalagi drone sekecil gini gitu loh. Jadi itulah beberapa poin yang aku mau sampaikan, nanti aku mau tes lagi. Dan satu lagi cuy, ini ada kabar di mana dongle ini ternyata kita berlangganan biaya server, dimana ini di tahun pertamanya gratis dan tahun depannya bayar. Tapi aku sampai saat ini belum tahu informasi lebih lanjut gimana cara kita bayar dan berapa kita bayarnya dan kemana bayarnya. Apakah bisa menggunakan pulsa atau gimana? Kita nggak tahu. Nanti kalau udah ada update, aku bakal sampaikan di video atau di Instagramnya aku nanti. Jadi pastikan kalian follow dulu Instagram aku di @rockvision. Terima kasih. Sebenarnya aku masang alat ini tujuannya tuh biar dia bisa long range, dengan maksud bahwa aku emang sering keluar, tapi kadang males juga mau keluar. Malesnya itu pada saat pengen belanja, tokonya tutup. Di Bali itu paling sering, paling mendadak kalau toko tutup itu, soalnya banyak hari raya.
Jadi aku pengen dia yang ngecek dulu ke lokasi apakah buka atau tutup, baru nanti aku yang kesana gitu loh cuy. Soalnya di Bali panas, udah panas macet gitu loh. Kalau lewat udara kan aman, cuman ada layangan aja sekarang gitu loh. Oke cuy, jadi sekarang kita mau nerbangin drone ini. Kita mau tes lagi dia sinyalnya. Jadi kita langsung keluar aja. Hati-hati, banyak tadi layangan sedang di atas. Carinya deket-deket tower BTS kayak gini. Jadi sinyalnya strong dah dia. Sekar. Nah, hilang sinyal lagi, hilang sinyal lagi. Hilang sinyal. Oh iya, udah mau azan nih guys. Aku sholat dulu ya. Yo, aku kembali. Aku habis sholat nih guys ya. Kita kembali nonton videonya lagi. Kita sudah di 1,5 kilometer. Sebenarnya aku pengen gas terus sampai 5 kilometer, tapi itu lagi. Aku nggak tahu di sana ada layangan apa nggak gitu loh. Tapi siapa sih yang nerbangin layangan pagi-pagi dan malamnya tadi hujan? Ya nanti aku mau ke laundry ya. Nanti aku mau ke laundry, kita cek aja laundrynya dulu udah buka apa belum. Di sebelah mana sih laundrynya sih? Apakah laundrynya sudah buka? Ini Masjid Agung Tabanan, ini sebagai checkpoint kita. Aku sering lewat sini, nah di sini berarti dia. Berarti laundrynya di sebelah sini. Nah, sebelah sini laundrynya. Laundrynya itu di sekitaran sini berarti. Nah, laundrynya itu sekitaran sini cuy. Ini udah jarak 2 km ya. Smooth hasilnya, smooth. Kalau sinyalnya bagus, videonya smooth kok. Ini kita terbang jam 8 pagi supaya pengguna internet tuh masih sedikit. Ini kita udah terbang 2 km lebih sedikit. Tapi aku lagi-lagi karena di daerah sini takut nanti ada layangan, jadi aku nggak berani cuy. Sebenarnya aku pengen pulang lewat bypass loh. Kan bebas nih. Pagi-pagi ada layangan nggak sih? Takutnya layangan. Saya takutnya layangan, bukan takut hilang sinyal. Kalau biasanya kita terbang jauh tuh kita harus makin tinggi cuy. Tapi umpamanya kalau pakai DJ dongle tuh terbang jauh kita bisa tetap rendah. Karena sinyal kan sekali lagi aku bilang kan pakai 4G. Nah, hilang sinyal di sini. Don't panik. Mana Kokomart? Kokomart nih, harus Kokomartnya. Di Kokomart. Satu-satunya BCA ada di sini loh, di Sanggulan loh. Nih, ini pecah-pecah nih. Ini yang biasanya neror stikernya aku nih. Tuh. Nih Kokomart. Nah, aku punya member loh di sini loh. Hindari terbang di kantor-kantor penting pemerintahan cuy. Ya sebagai safety, ngapain sih juga kita terbang sana sih? Sebagai safety, hindari yang namanya kantor polisi, rumah sakit, lapas, atau perbankan, atau apapun itu. Hindari. Karena kita juga nggak ada kepentingan terbang di sana, daripada kita dicurigain kan. Udah kan jalan-jalan ya kan. Kamu udah ngecek laundry, sinyal bagus tadi. Tidak ada putus sinyal, tidak ada nge-lag, tidak ada apa-apa. Tidak ada auto RTH tiba-tiba. Yana. Mantap. Dia kalau ngambek mendarat terus gitu loh. Jadi gimana reviewku atas DJ Dongle 2? Memuaskan sekali asal sinyalnya stabil gitu loh. Nggak ada nge-lag, nggak ada low sinyal, nggak ada auto RTH. Tapi sekali lagi, gunakan alat ini dengan bijak. Bukan berarti kalian punya alat seperti ini untuk memata-matai seseorang. Karena tujuan aku memata-matain sih, tapi memata-matain warung yang udah tutup apa belum. Biar aku nggak rugi keluar loh. Jadi gunakan dengan bijak karena alat ini sudah tersedia di Indonesia. Jadi itu aja konten kita tuh hari ini. Nanti kalau ada update perkembangan kita bakal lanjut lagi cuy di part selanjutnya kalau ada. Oke, dadah. Aku mau menikmati suasana pagi dulu. Oke guys, video kita segitu dulu. See you next time. Bye bye.